Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 116. Ye-Shikai bergerak dan bersembunyi di balik meja kasir. Pada saat ini, keempat orang itu telah memperhatikannya. Tujuannya memang untuk menarik perhatian keempat orang itu dan menjaga keselamatan orang-orang di dalam. Kalau saja dia punya pistol, dia pasti bisa mengalahkan mereka semua. Sekalipun dia tidak punya senjata, selama tidak ada orang di sekitarnya, dia tidak akan ragu dan bisa membunuh mereka dalam hitungan menit. Namun, ada banyak asisten toko dan pelanggan yang hadir. Jika mereka disandera oleh orang-orang itu akan merepotkan. Kalian berdua, kemasi perhiasan itu, dan kalian, bunuh orang itu. Ingat, kalian harus menangkap orang yang diinginkan bos. Seorang pria bersenjata yang tampak seperti seorang pemimpin memerintahkan 3 orang di sekelilingnya. Meskipun suaranya sangat rendah dan mereka jauh darinya, Ye-Shikai masih bisa mendengar percakapan keempat orang itu dengan kekuatan internalnya. Siapakah orang yang sedang dibicarakan oleh pemimpin tersebut? Bukankah orang-orang ini datang ke sini untuk merampok perhiasan dan batu giok? Ye-Shikai diam-diam melirik 2 orang pria bersenjata itu. Mereka berjalan ke konter, mengeluarkan tas-tas besar di punggung mereka, dan memasukkan segenggam perhiasan dan batu giok ke dalam saku mereka. Mereka tampak bersemangat, seperti baru saja meminum obat perangsang. Setelah mengisi 2 tas besar, Ye-Shikai mengutuk dalam hati bahwa barang-barang di dalam 2 tas ini pasti bernilai setidaknya ratusan juta. Namun, pemimpin orang bersenjata itu berjalan di tengah kerumunan sambil memandang sekelilingnya seperti sedang mencari seseorang. Penembak lainnya berjalan ke arahnya, mungkin untuk membunuhnya. Otak Ye-Shikai bekerja cepat, memikirkan cara menghadapi situasi saat ini. Tang Yun seharusnya menelepon polisi, dan dia yakin polisi SWAT akan segera datang. Dengar baik-baik, kami di sini untuk merampok, tidak ada hubungannya dengan siapapun. Selama kamu tetap di sini dan tidak bergerak, kami akan menjamin keselamatanmu. Kata pemimpin itu keras dengan ekspresi wajah yang garang. Tetapi jika ada yang tidak jujur dan berani menelepon polisi, Anda melihat ini. Sambil berkata demikian, dia mengambil senapan mesin ringan itu, mengarahkannya ke meja di sebelahnya, menarik pelatuknya, dan melepaskan serangkaian tembakan. Semua orang begitu takut hingga mereka gemetar dan tidak berani bernapas. Meskipun dia berkata demikian, Ye-Shikai sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan pemimpin itu. Meskipun dia menyuruh orang merampok perhiasan, mengapa dia melihat ke sekeliling kerumunan dan menutup mata terhadap perhiasan yang ada di meja kasir? Mereka pasti menculik seseorang di tengah kerumunan dengan alasan perampokan. Ye-Shikai memperhatikan seorang pria bersenjata perlahan mendekati konter tempat dia berada. Dia berencana untuk mengambil tindakan untuk menghadapi pria itu terlebih dahulu, lalu mengejutkannya, menggunakan energi internalnya, dan memanfaatkan kecepatannya untuk segera menghadapi 3 orang yang tersisa. 5 langkah, 4 langkah, 3 langkah, 2 langkah, 1 langkah, sekarang. Dengar, orang-orang di dalam, kami adalah polisi khusus Yanjing. Kalian telah dikepung oleh kami. Letakkan senjata kalian segera dan keluar untuk menyerah. Saat Ye-Shikai melompat keluar, suara pengeras suara terdengar di luar pintu. Tanpa diduga, polisi khusus muncul tepat sesuai janji mereka. Pria bersenjata di depannya mendengar suara di luar dan segera membalikkan senjatanya, mencari tempat berlindung, dan mengarahkan senjatanya keluar pintu. Ye-Shikai juga mengambil kesempatan untuk menjulurkan kepalanya dan mengamati situasi di luar. Persetan denganmu. Pemimpin orang bersenjata itu mengumpat dan mengintensifkan interogasi terhadap semua orang. Saat melihat si Cheng Yu dan Tang Yun, jantung Ye-Shikai berdebar kencang. Pemimpin itu memandang Tang Yun, lalu si Cheng Yu. Ketika matanya tertuju pada yang terakhir, ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Detail ini tidak terlihat oleh orang lain, tetapi Ye-Shikai dapat melihatnya. Pemimpin orang bersenjata itu segera mencengkeram leher si Cheng Yu dan menghalangi tubuhnya di depannya. Tang Yun maju untuk menariknya, tetapi didorong ke tanah oleh pemimpinnya. Pemimpin itu mengedipkan mata pada 2 pria bersenjata yang merampok perhiasan dan pria bersenjata di dekatnya, dan mereka bertiga segera mengenakan tas dan berjalan menuju pintu. Dengar, polisi di luar. Kami punya sandera. Aku beri kalian waktu setengah jam untuk mendapatkan kendaraan lapis baja di pintu, kalau tidak aku akan langsung menembak para sandera. Pemimpinnya berteriak dan melepaskan 2 tembakan ke langit-langit. Di luar toko, sekelompok polisi khusus bersenjata lengkap sudah bersiaga, dan polisi lalu lintas telah memblokir area sekitar. Lindong, Kapten Biro Kepolisian Khusus Yanjing, juga datang untuk mengambil alih secara langsung. Kapten, ayo kita masuk.
kata seorang perwira polisi khusus. Tidak, mereka sudah menyandera, dan situasi di tempat kejadian tidak begitu jelas. Lindong tampak ragu-ragu. Dia tidak akan pernah berkompromi dengan tuntutan para teroris, tetapi para sandera di dalam juga menunggu penyelamatan polisi. Pada saat ini, sebuah mobil polisi perlahan berhenti di belakang Lindong, dan seorang pria dan seorang wanita keluar dari mobil. Pak Tualin, bagaimana situasinya? Orang yang datang adalah Song Tian. Begitu menerima berita itu, dia langsung bergegas menghampiri. Situasinya tidak baik. Para penjahat sudah menyandera orang dan membawa senjata. Lindong tampak khawatir. Kapten Lin, petugas polisi Zhang Ting meminta untuk berpartisipasi dalam operasi penyelamatan. Pada saat ini, sesosok muncul di depan Lindong. Ternyata itu adalah polisi wanita pemarah, Zhang Ting. Zhang Ting, kamu sekarang seorang polisi lalu lintas, jadi jangan ikut bersenang-senang. Lindong sedang dalam suasana hati yang buruk dan sedikit tidak sabaran. Kapten Lin, kemampuan menembak saya adalah yang terbaik di antara semua polisi di Yanjing. Saya yakin bisa menyelesaikan tugas ini. Melihat Lindong tidak mengizinkannya, Zhang Ting buru-buru mengeluarkan perintah militer. Dia awalnya adalah seorang polisi kriminal, tetapi dipindahkan ke polisi lalu lintas karena dia melukai seorang tahanan selama interogasi. Baiklah, pergilah ke belakang dan ganti perlengkapanmu. Lindong tidak dapat membujur Zhang Ting, dan dengan Song Tian di sampingnya, dia harus setuju. Terima kasih, Kapten Lin. Saya berjanji akan menyelesaikan misi ini. Zhang Ting merasa gembira. Dia telah merasa tertekan begitu lama dan sekarang dia akhirnya bisa meregangkan otot-ototnya. Di toko. Ketika Tang Yun melihat si Cheng Yu ditangkap, dia sangat cemas dan bersikeras menarik si Cheng Yu kembali meskipun ditodong senjata oleh para penjahat. Wanita ini menyebalkan sekali, ayo kita ajak dia keluar bersama. Kata pemimpin itu. Ye Shike mengumpat dalam hati, Tang Yun telah bertindak bodoh. Awalnya, dia hanya membutuhkan si Cheng Yu, tetapi sekarang ada dua orang. Hal ini sangat meningkatkan kesulitan tindakannya. Tidak, dia harus keluar. Saudara-saudara, tolong bawa aku keluar juga. Ye Shike tiba-tiba berdiri dan berkata kepada semua orang. Kalimat ini mengejutkan semua orang, Tang Yun dan si Cheng Yu tercengang. Apa yang kau lakukan, bocah nakal? Seorang pria bersenjata mengarahkan senjatanya ke dirinya sendiri, dengan sangat hati-hati. Itu istriku. Biar aku yang menggantikannya. Ye Shike mengarang alasan dan mengatakan bahwa Tang Yun adalah istrinya. Jika tidak, orang-orang itu pasti akan bertanya-tanya mengapa dia keluar untuk mati. Jika para penjahat itu setuju mengganti seseorang, dia akan mempunyai peluang lebih baik untuk menaklukkan mereka. Jangan datang ke sini. Tang Yun berteriak pada dirinya sendiri saat ini. Sang pemimpin memutar matanya dan berkata, karena kalian ingin menjadi sepasang bebek Mandarin yang putus asa, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Setelah itu, dia membawa Ye Shike. Ye Shike diam-diam menghela nafas, sungguh disayangkan para bajingan ini tidak membiarkan Tang Yun pergi. Bab 117. Karena Tang Yun ditangkap oleh mereka, dia harus pergi bersama mereka dan berpura-pura disandera oleh beberapa pria bersenjata, dan kemudian melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Sekarang mereka bertiga harus segera meninggalkan toko perhiasan itu, setidaknya untuk memastikan bahwa para pegawai dan pelanggan di dalam aman sebelum dia bisa mengambil tindakan. Di mana mobil yang aku inginkan? Jika kau tidak datang, aku akan membunuh sandera itu. Setelah lebih dari 10 menit, pemimpin orang bersenjata itu menjadi sedikit tidak sabar. Dia mengarahkan pistolnya ke betis seorang pegawai di sebelahnya dan melepaskan tembakan. Ah! Petugas itu berteriak, Ye Shike mengepalkan tinjunya. Ia tidak menyangka orang gila itu akan menembak langsung para sandera. Ye Shike menatap petugas yang tertembak. Untungnya, pemimpin itu hanya menembaknya di kaki, yang tidak mengakibatkan cedera fatal. Ye Shike dulunya adalah seorang prajurit, dan melindungi rakyat adalah misinya. Namun, dia harus menahan napas untuk saat ini. Ketika dia keluar, dia akan memberi pelajaran pada orang-orang ini. Suara tembakan pun membuat jantung polisi yang berada di luar pintu berdebar kencang. Para penjahat ini sungguh brutal. Di mana mobilnya? Kapan akan sampai? Lindong sedikit cemas. Jika seorang sandera tertembak, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Saat ini, dia harus menenangkan para penjahat ini. Lao Lin, mobilnya akan segera sampai. Song Tian berkata dari samping. Kapten Lin, Direktur Song, kapan kita akan mengambil tindakan? Pada saat ini, Zhang Ting berkata di belakang mereka berdua.
Dia baru saja berganti ke seragam polisi khusus dan memegang senapan runduk di tangannya. Dia tampak sangat anggun, bagaikan seorang jenderal wanita yang heroik. Lindong mengambil teropong dan melihat pintu masuk toko, merasa sangat cemas. Namun, orang-orang itu belum keluar, dan risiko serangan langsung oleh pasukan komando terlalu besar. Kita tunggu saja sedikit lebih lama sampai mereka keluar. Ini, oke. Zhang Ting merasa tidak berdaya. Dia menatap pintu dan tahu apa yang dikhawatirkan Lindong. Tidak seorang pun bisa yakin apakah mereka terburu-buru masuk tanpa mengetahui situasinya. Dengarkan semua orang di dalam, mobil yang kalian inginkan akan segera tiba. Jangan terlalu bersemangat dan jangan menyakiti para sandera. Lindong berteriak di dalam dengan pengeras suara. Lin Tua, itu kendaraan lapis baja. Jika kita membiarkan mereka naik bersama para sandera, mereka mungkin akan melarikan diri. Kata Song Tian. Bagaimana mungkin Lindong tidak tahu hal ini? Namun, para penjahat itu bertekad dan dia harus mengutamakan keselamatan orang-orang. Tidak ada yang dapat dia lakukan mengenai hal itu. Kapten Lin, saya sarankan agar kita tembak para penjahat itu pada saat yang sama dalam jarak dari saat mereka meninggalkan rumah hingga saat mereka naik mobil. Zhang Ting memberi saran kepada mereka berdua. Setelah mendengarkannya, Lindong berpikir keras. Jarak antara pintu dan tempat mobil diparkir mungkin hanya lebih dari 20 meter. Bisakah mereka ditembak pada saat yang sama? Apa kamu yakin? Lindong bertanya dengan serius. Baiklah, pilih beberapa penembak jitu dari tim SWAT, dan masing-masing dari mereka akan punya target. Kami yakin kami bisa membunuh mereka semua pada saat yang sama. Zhang Ting meyakinkan. Sebagai penembak jitu yang handal, dia harus percaya pada dirinya sendiri. Jika dia saja tidak percaya pada dirinya sendiri, siapa lagi yang akan percaya padanya? Baiklah, masuk ke posisi menembak dan bersiap segera. Ya, saya akan memastikan tugas itu selesai. Zhang Ting memberi hormat, berbalik dan pergi. Di toko. Waktu terus berlalu menit demi menit, tetapi kendaraan lapis baja yang diinginkan para penjahat itu tak kunjung datang. Ye Shike memandang orang-orang bersenjata yang cemas dan menjadi sedikit gugup, takut mereka akan menembak lagi dan melukai para sandera, dan bahkan lebih takut lagi mereka akan menembak Tang Yun atau si Cheng Yu. Saudaraku, izinkan aku berdiskusi denganmu. Kata Ye Shike. Pada saat ini, dia harus berpura-pura menjadi cucunya terlebih dahulu. Apa yang ingin kamu lakukan? Seorang laki-laki dengan pistol segera mengarahkan pistolnya ke arahnya, dan dia pun langsung berpura-pura sangat ketakutan. Tolong biarkan istriku pergi. Aku berjanji untuk jujur, kata Ye Shike. Tang Yun menoleh menatapnya dengan ekspresi gembira di wajahnya, tetapi tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan pergi bersamamu. Tolong biarkan suamiku pergi. Tang Yun berkata, dan hampir membocorkan rahasia. Diamlah kalian semua. Karena kalian saling mencintai, keluarlah. Kata pemimpin itu dengan tidak sabar. Ye Shike juga tidak berdaya. Mengapa Tang Yun ingin mati bersama saat ini? Tetapi dia benar, dia tidak tahu bahwa dia adalah seorang kultivator dan dapat melarikan diri dengan mudah, dia pikir dia hanya orang biasa. Bos, mobilnya sudah datang, ayo berangkat. Pada saat itu, seorang pria bersenjata berbalik dan berkata kepada pemimpinnya. Pemimpin penembak itu memandang kendaraan lapis baja di luar pintu dan mengangguk. Baiklah, ayo berangkat. Setelah berkata demikian, dia pun perlahan-lahan menuntun ketiga orang itu keluar dari toko perhiasan itu. Lin Tua, lihat, keempat gangster itu keluar. Song Tian berkata cepat ketika dia melihat orang-orang bersenjata keluar. Saat Tang Yun menelepon polisi, dia mengatakan totalnya ada 4 gangster, jadi sudah pasti tidak ada lagi gangster yang tersisa di toko itu. Tim penembak jitu, target telah muncul, bersiap untuk membunuh. Kesempatan tidak boleh dilewatkan, Lindong dengan tegas mengeluarkan perintah melalui headset. Ya, ya, ya. Beberapa penembak jitu menjawab bahwa Zhang Ting adalah salah satu dari mereka. Target yang ingin diserangnya adalah pria bersenjata yang menahan Ye Shike. Saat dia melihat Ye Shike melalui teropong, Zhang Ting sedikit terkejut. Dia berpikir dalam hatinya, sial, mengapa orang itu ada di mana-mana. Terakhir kali, orang ini membuatku kehilangan muka. Tetapi karena dia seorang sandera, sebagai seorang polisi, adalah tanggung jawab saya untuk menyelamatkannya. Pada jarak hanya 20 meter, saya harus sangat waspada. Ye Shike memiliki penglihatan yang bagus. Setelah melihat penembak jitu di kejauhan, dia segera menyadari niat polisi tersebut.
Tang Yun, Tuan Si, dengarkan baik-baik. Begitu aku berbaring, kamu juga harus berbaring. Ye Shikai berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga. Meskipun si Cheng Yu dan Tang Yun tidak tahu niatnya, mereka tetap mengangguk setuju. Semuanya, tembak. Pada saat ini, Lin Dong memberi perintah untuk melepaskan tembakan, dan kemudian 4 peluru ditembakkan secara bersamaan dari 4 senapan runduk. Turun. Ye Shikai bereaksi sangat cepat. Ketika melihat kobaran api keluar dari moncong senapan runduk itu, ia pun langsung berteriak dan segera jongkok. Si Cheng Yu dan Tang Yun melakukan hal yang sama. Ketika mereka melihatnya jongkok, mereka langsung mengikutinya. Hampir pada saat yang sama, peluru mengenai kepala beberapa pria bersenjata. Pria bersenjata di belakang Ye Shikai terkena tembakan di bagian tengah alisnya dan terjatuh. Brengsek. Pemimpin orang bersenjata itu berteriak, dan sesuatu terjadi yang tidak diharapkan Ye Shikai. Pemimpinnya berhasil menghindar dan peluru hanya mengenai telinganya. Dia belum mati. Pemimpin yang marah itu menutupi telinganya yang berdarah dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya dia mengambil pistol dan menembak Tang Yun yang berada di samping Ye Shikai. Ye Shikai begitu cemas hingga dia ingin mengutuk. Peluru itu datang terlalu cepat dan dia mungkin tidak dapat mendorong Tang Yun tepat waktu. Peluru itu sebenarnya menuju kepala Tang Yun. Jika ini terus berlanjut, Tang Yun pasti akan mati. Tidak ada cara lain, ini satu-satunya cara. Ye Shikai menghela nafas, mengulurkan tangan kanannya, dan segera melepaskan kekuatan internalnya, membentuk perisai energi lavender di depan Tang Yun. Tang Yun begitu takut hingga dia bahkan tidak sempat memejamkan mata, menyaksikan peluru melesat ke arahnya, 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter, tetapi pemandangan berikutnya lebih mengejutkannya lagi, peluru itu semakin melambat, Tang Yun bahkan dapat melihat lintasan peluru itu dengan jelas. Dengan suara, bang, Tang Yun mundur 2 langkah, dan peluru itu benar-benar jatuh ke tanah di depannya. Bab 118. Tang Yun mundur 2 langkah dan duduk di tanah. Pemimpin penembak itu memegang pistol revolver, yang kekuatannya cukup untuk meledakkan kepala seseorang. Bagaimana mungkin orang biasa tidak panik dalam situasi seperti itu? Melihat peluru jatuh ke tanah, Ye Shikai merasa lega. Namun, Tang Yun takut dia tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki kekuatan internal. Untungnya, si Cheng Yu sedang berbaring di tanah dan tidak melihat pemandangan ini. Tatapan dingin Ye Shikai tertuju pada pemimpin pria bersenjata yang berdiri di dekatnya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkannya menembak lagi. Karena dia sudah menggunakan kekuatan internalnya, dia mungkin juga akan mengerahkan seluruh kemampuannya dan langsung membunuhnya. Kalau tidak, akan merepotkan kalau dia menembak lagi. Tang Yun merasa takut dengan peluru yang tiba-tiba itu, tetapi yang lebih mengejutkannya adalah mengapa peluru itu jatuh secara tiba-tiba. Mungkinkah itu Ye Shikai? Dia baru saja melihatnya dengan jelas. Cahaya lavender terpancar dari tangannya, menghalangi di depannya, lalu peluru itu jatuh perlahan seolah dalam gerakan lambat. Mengabaikan ekspresi terkejut Tang Yun, Ye Shikai sekali lagi mengumpulkan kekuatan batinnya di tangannya, berniat memberikan pukulan yang mematikan. Oh tidak, tidak ada satupun gangster yang terbunuh. Penembak jitu, tembak lagi segera. Lin Dong melihat melalui teleskop dan melihat gangster itu melepaskan tembakan lagi. Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah dan segera memberi perintah. Song Tian di samping juga berkeringat. Baru saja dia melihat Ye Shikai di antara para sandera. Dia merasa lega. Bagaimanapun, dia dulunya adalah seorang elit negara dan seharusnya mampu menangani bahaya. Namun pemimpin penembak itu tidak terbunuh, yang mana agak merepotkan. Ketika Zhang Ting mendengar perintah Lin Dong, dia segera mengarahkan senjatanya, mengarahkannya ke dahi gangster itu, dan melepaskan tembakan terlebih dahulu. Dengan suara, bang, api keluar dari senapan runduk di tangan Zhang Ting. Pada saat yang sama, Ye Shikai mengubah energinya menjadi bilah pedang dan mengayunkannya ke leher gangster itu. Tang Yun melihatnya dengan jelas dari samping, dan wajah cantiknya menjadi pucat karena terkejut. Energi Ye Shikai berubah menjadi bilah pedang, yang sangat kuat dan tajam. Jika Ye Shikai menyerang dengan seluruh kekuatannya, itu akan cukup untuk memotong seseorang menjadi berkeping-keping. Bagi orang biasa, Ye Shikai tidak perlu melakukan hal ini, ia cukup menggorok lehernya saja. Bilah udara dan peluru tiba hampir bersamaan, tetapi bilah udara sedikit lebih cepat. Sang gangster menatap pemandangan itu dengan takjub. Noda darah pada lehernya sungguh mengejutkan. Dia tidak dapat mempercayainya selama sisa hidupnya. Trik macam apa ini? Dia benar-benar meninggal seperti ini. Tepat setelah itu,
peluru juga mengenai bagian tengah alisnya. Penembak, tewas. Gangster itu telah tertembak. Tim penyerang, pergilah dan periksa situasinya. Lindong sangat gembira saat melihat peluru mengenai kepala gangster itu. Dia segera meminta bawahannya untuk maju. Zhang Ting juga menghela napas lega. Akhirnya, gangster terakhir terbunuh. Tetapi yang membuatnya lebih bahagia adalah bahwa dia telah memberikan kontribusi dan memiliki kepercayaan diri untuk kembali menjadi polisi kriminal. Hari-hari ini, dia merasa sangat tertekan sebagai polisi lalu lintas. Atas perintah Lindong, lebih dari selusin petugas polisi khusus segera bergegas untuk memeriksa keempat mayat tersebut. Pada saat yang sama, para medis juga datang untuk menyelamatkan yang terluka. Tang Yun lolos dari kematian dan dia terkejut sekaligus bahagia karena selamat dari bencana itu. Dia benar-benar melemparkan dirinya ke pelukannya, yang merupakan caranya untuk melampiaskan ketakutannya. Tang Yun, lepaskan aku. Tang Yun memeluknya erat. Dia tidak menyangka wanita ini begitu kuat hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Ye Shikai melepaskan diri dari pelukan Tang Yun, sambil berpikir dalam hatinya bagaimana cara menjelaskannya kepadanya nanti. Xiao Tang, Xiao Ye, kamu baik-baik saja. Si Chengyu berdiri dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Aku baik-baik saja, tapi Tang Yun tampak ketakutan. Ye Shikai menarik Tang Yun ke atas, dan ketika dia melihat lagi, wajah Tang Yun sudah dipenuhi air mata. Bajingan, kenapa kamu ada di sini lagi? Pada saat ini, Zhang Ting berjalan ke arahnya perlahan dan berkata dengan ringan. Ye Shikai mengenali suara Zhang Ting. Mengapa dia selalu bertemu dengan wanita gila ini? Dia bahkan memanggilnya bajingan. Tampaknya dia masih merenungkan saat terakhir kali dia menggodanya. Hai, petugas Zhang, Anda terlihat sangat tampan dengan pakaian ini. Apakah Anda di sini untuk bermain CS sungguhan atau cosplay? Ye Shikai juga orang yang berlidah tajam dan menggoda Zhang Ting. Bajingan, percaya atau tidak, aku akan menjadikanmu dia berikutnya. Zhang Ting melotot tajam ke arah dirinya sendiri dan menunjuk ke arah pemimpin penembak yang tewas dengan mata terbuka. Paman Song, sungguh kebetulan. Tiba-tiba, Ye Shikai melihat ke belakang Zhang Ting dan memanggil dengan antusias. Benar saja, Zhang Ting langsung tampak bingung setelah mendengar ini. Ye Shikai tahu bahwa yang paling ditakuti Zhang Ting adalah direktur mereka. Direktur Song, saya. Zhang Ting segera berbalik, tetapi menemukan bahwa tidak ada apapun di belakangnya. Dia segera menyadari bahwa dia telah ditipu dan wajahnya memerah karena marah. Bajingan, kamu benar-benar. Zhang Ting berbalik dan mendapati Ye Shikai juga telah menghilang. Aku di sini. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Zhang Ting sangat marah karena dia telah menggodanya seperti ini. Kalau saja dia bukan polisi, dia pasti ingin sekali mengambil pistol dan menembak mati lelaki di depannya itu. Paman Song, halo. Tiba-tiba, Ye Shikai berkata di belakang Zhang Ting. Bajingan, kau masih ingin menipuku. Jadi bagaimana kalau aku mengirimnya ke sana? Percaya atau tidak? Zhang Ting mengumpat. Percaya atau tidak, apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, suara serius terdengar di belakang Zhang Ting, dan kali ini, itu nyata. Direktur, aku. Zhang Ting begitu takut hingga wajahnya pucat. Dia berbalik dan menatap Song Tian, wajahnya penuh kegugupan dan dia tidak mengerti. Sebagai seorang pegawai negeri, Anda sebenarnya mengintimidasi warga sipil. Zhang Ting, apakah Anda tidak ingin melakukan ini lagi? Song Tian memiliki ekspresi serius di wajahnya. Zhang Ting pasti mengutuk dirinya sendiri dalam hatinya saat ini. Ye Shikai berdiri di samping, menyaksikan Zhang Ting dikritik dengan ekspresi bercanda di wajahnya, ketika tiba-tiba, dia merasakan seseorang menarik lengan bajunya. Ye Shikai, kemarilah. Ye Shikai melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah Tang Yun. Melihat ekspresinya yang khawatir, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa gugup. Ada apa, Tang Yun? Kamu pasti takut tadi. Apakah kamu baru saja melakukannya? Tang Yun menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Apa maksudmu aku melakukannya? Apa yang telah kulakukan? Ye Shikai ingin pura-pura bodoh, berharap Tang Yun mengira dia terpesona. Cahaya ungu itulah yang menghentikan peluru. Apakah kamu berhasil? Tang Yun berkata dengan serius. Apa yang kau bicarakan? Cahaya ungu. Hentikan pelurunya. Tang Yun, apa kau takut? Ye Shikai bertekad untuk tidak mengakuinya. Kau berbohong padaku, jadi itu pasti kau. Meskipun aku takut, aku tidak buta. Tang Yun yang biasanya lembut, tiba-tiba membentaknya, membuat Ye Shikai kebingungan. Bab 119.
Melihat kegigihan Tang Yun mengganggunya, Ye Shikai tidak berdaya. Tang Yun tampak lemah, tetapi hatinya sangat kuat. Dalam situasi itu, meskipun dia ketakutan, dia tetap memperhatikan detail ini. Sekalipun dia menolak mengakuinya, dia akan tetap teguh. Tampaknya dia tidak dapat menyembunyikannya darinya kali ini. Baiklah, Tang Yun, sebenarnya ini rahasia. Kita berteman. Maaf, seharusnya aku tidak menyembunyikannya darimu tadi. Ye Shikai menghela nafas dan akhirnya menyerah. Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak mau menceritakannya, anggap saja aku tidak melihatnya. Melihat ekspresinya sendiri, Tang Yun berpikir privasinya telah tersentuh dan merasa sedikit bersalah. Setiap orang memiliki rahasia kecil di hati mereka, dan Tang Yun tidak bermaksud demikian. Jika aku tidak memberitahumu, kurasa kamu tidak akan merasa nyaman. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Perasaan ingin tahu tidaklah menyenangkan. Aku bisa memberitahumu rahasiaku, tetapi kamu harus bersumpah untuk tidak memberitahu siapapun. Ye Shikai sangat serius. Dia tidak berniat memberitahu siapapun bahwa dia adalah seorang kultivator. Identitasnya istimewa. Kalau kekuatan asing sampai tahu tentang hal itu, mereka mungkin akan menjadi gelisah. Bukankah Istana Laut sebuah contoh? Sekarang dia memiliki begitu banyak saudara di sekitarnya, dia pasti tidak akan mampu melindungi mereka jika mereka mengambil tindakan. Baiklah, aku berjanji. Tang Yun mengangguk. Apakah kamu sudah membaca novelnya? Tokoh-tokoh dalam novel tersebut memiliki kekuatan internal. Mereka dapat terbang di udara dan bertarung dengan kekuatan internal mereka. Ye Shikai menjelaskan dengan cara yang sederhana. Aku tahu, tapi itu semua hanya ada di novel. Bagaimana mungkin itu terjadi di dunia nyata? Tang Yun menjawab tanpa sadar, tetapi ketika dia memikirkan peluru yang jatuh di depannya, bukankah ini sesuatu yang hanya terjadi dalam novel? Ya, hal-hal itu memang ada dalam kenyataan. Ini adalah kultivasi. Ye Shikai menjelaskan dengan serius. Jika orang awam mendengar ini, mereka mungkin akan berpikir dia gila, tetapi Tang Yun menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Benarkah? Apakah hal semacam itu benar-benar ada di dunia nyata? Tang Yun terkejut. Meskipun dia sudah menduga Ye Shikai akan mengatakan itu, dia tetap sangat terkejut. Rasanya seperti ada yang memberitahu Anda bahwa guru bela diri itu benar-benar ada dan mempunyai segala macam keterampilan sihir yang tiada taraf. Ye Shikai tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil sebuah batu dari tanah, meletakkannya di telapak tangannya, dan membiarkan Tang Yun melihatnya. Apa yang akan kamu lakukan? Tang Yun bertanya dengan ragu. Ye Shikai tersenyum tipis, semburan udara ungu naik dari telapak tangannya, lalu batu itu berubah menjadi bubuk. Ketika Ye Shikai membuka tangannya, bubuk itu mengalir melalui jari-jarinya. Ini. Tang Yun sangat terkejut saat melihat pemandangan ini hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Ini adalah kekuatan internal, seperti yang dijelaskan dalam novel, Ye Shikai menjelaskan. Jadi begitulah caramu menyelamatkanku tadi. Ya, peluru itu mengarah ke dahimu. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan batinku untuk mencegat peluru itu. Terima kasih. Ketika Tang Yun mendengar ini, wajah cantiknya memerah dan dia merasa sedikit malu. Pria di depannya menyelamatkannya saat dia berada dalam situasi hidup dan mati. Tidak apa-apa, tapi kamu tidak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun. Ye Shikai memperingatkan. Tentu saja tidak. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa terlibat dalam kultivasi? Tang Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Begitu dia mengatakannya, dia menyadari bahwa dia telah menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak dia tanyakan. Mungkin hanya kebetulan yang mempertemukan saya dengan kultivasi. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, bolehkah aku berlatih? Kata Tang Yun. Adegan tadi sama persis dengan alur cerita dalam novel. Seorang pahlawan yang tak tertandingi menyelamatkannya. Itu sangat keren. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Tidak semua orang dapat berkultivasi. Pertama-tama, itu tergantung pada apakah seseorang memiliki bakat atau tidak. Jika seseorang tidak memiliki bakat, ia tidak akan mampu melewati ambang batas kultivasi meskipun ia berlatih sampai mati. Kedua, seseorang harus mempunyai keterampilan dalam berkultivasi. Jika tidak maka akan sulit untuk maju. Selain itu, seseorang harus memiliki pelatihan tempur yang sebenarnya, untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Kekuatan tidak sama dengan efektivitas tempur. Kalau yang ada hanya kultivasi saja, tapi tidak punya pengalaman tempur, maka kekuatannya akan sangat berkurang. Titik-titik ini mustahil ditemui oleh Tang Yun, sebagai orang biasa. Tang Yun tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Bagaimanapun,
Hal-hal seperti itu cukup misterius, kalau tidak Ye Shikai tidak akan memintanya bersumpah untuk tidak memberitahu siapapun. Sebenarnya banyak praktisi di dalam dan luar negeri, tetapi mereka tidak akan berinisiatif untuk menunjukkan kekuatan internal mereka dalam keadaan normal, jika tidak maka akan mendatangkan masalah bagi diri mereka sendiri. Ye Shikai menjelaskan. Orang-orang di luar negeri tidak tahu, tetapi Biro Keamanan Nasional China harus berurusan dengan praktisi seperti dirinya. Lagi pula, Tiongkok tidak akan mengizinkan praktisi membunuh di sini, apalagi mereka yang berada di tingkat dewa utama seperti dirinya. Saya tidak tahu apakah Biro Keamanan Nasional telah campur tangan dalam penyelidikan pertempuran terakhir dengan Garlon. Aku mengerti. Kalian berdua sangat kuat, jadi kalian tidak bisa bertindak gegabah. Tang Yun mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Benar sekali, tapi hari ini kamu berada di ambang hidup dan mati, jadi aku harus mengambil tindakan. Setelah mendengar ini, Tang Yun tersenyum. Ada seorang pria yang menyelamatkannya di saat kritis, dan dia juga seorang pahlawan yang tak tertandingi. Baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang ini, kalau tidak, kau bisa dalam bahaya. Ye Shikai tidak lupa mengingatkannya lagi, tetapi kalimat terakhirnya hanya untuk menakut-nakuti Tang Yun, berharap dia tidak akan pernah dalam bahaya. Aku tahu, aku berjanji tidak akan memberitahukannya. Tang Yun mengangguk dengan tegas. Kamu ketakutan hari ini, jadi pulanglah dan istirahatlah yang cukup, kata Ye Shikai. Kedua pria itu datang ke toko dan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada si Cheng Yu. Melihat kekacauan di toko, Ye Shikai sedikit tidak senang. Dia sangat menghormati si Cheng Yu, tetapi para gangster itu benar-benar menghancurkan tokonya. Tuan Si, apakah Anda baik-baik saja? Ye Shikai mendatangi si Cheng Yu. Wajah si Cheng Yu tampak sedikit buruk. Meski ia selamat dari bencana, ia agak sedih melihat tokonya berada dalam kondisi seperti itu. Untungnya, kecuali satu petugas yang terluka, semua orang selamat. Si Cheng Yu tersenyum, barang-barang yang dicuri semuanya ada di sini, tidak ada yang hilang. Itu bagus. Ye Shikai mengangguk, tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam, menatap tajam ke arah mata si Cheng Yu, dan bertanya, Tuan Si, apakah Anda kenal para perampok itu? Bab 120. Apa maksudmu dengan mengenal para penjahat? Xiao Ye, bagaimana aku bisa mengenal mereka? Si Cheng Yu tampak seperti tidak tahu apa-apa, tetapi Ye Shikai sudah menduga dia akan bersikap seperti ini, jadi dia terus menatap wajah si Cheng Yu. Pada saat dia berbicara, sedikit kepanikan tampak di wajahnya. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, dia tetap melihatnya. Benarkah? Tapi saya merasa pemimpin orang bersenjata itu sedang mengincar Anda, Tuan Si. Ye Shikai menunjukkan senyuman lucu. Si Cheng Yu sedikit gugup. Benar saja, dia tidak salah. Yah, tidak lebih dari itu, mereka tahu identitasku dan ingin menculikku serta memeras sejumlah uang. Kata si Cheng Yu. Presiden Asosiasi Giok dan Barang Antik Yanjing memang merupakan identitas yang sangat penting. Terlebih lagi, si Cheng Yu pasti telah mengumpulkan banyak harta langka, dan pasti banyak orang di luar yang iri. Ini kedengarannya dapat dijelaskan, tetapi Ye Shikai tidak percaya bahwa sekelompok orang akan membuat keributan besar di pusat kota Yanjing hanya demi uang. Benarkah? Lalu mengapa aku mendengar orang-orang itu mengatakan mereka datang ke sini untuk menangkapmu? Ye Shikai berpura-pura bingung. Dia mendengar pembicaraan orang-orang itu dengan pendengarannya saat itu. Dia berharap dengan mengatakan ini, dia bisa meruntuhkan pertahanan psikologis si Cheng Yu dan membuatnya mengatakan kebenaran. Apa? Benar saja, wajah si Cheng Yu berubah drastis, bahkan lebih panik daripada saat gangster itu melepaskan tembakan tadi. Tuan Si, orang-orang itu tidak datang ke sini untuk merampok Anda, melainkan untuk menculik Anda, atau mempunyai maksud lain. Ye Shikai merendahkan suaranya, yang terdengar meresahkan. Pada saat yang sama, dia melepaskan sedikit kekuatan internalnya, membentuk aura yang membuat si Cheng Yu sedikit terengah-engah. Baiklah, Xiao Ye, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, hanya saja kamu tidak mampu menyinggung perasaan orang-orang itu. Si Cheng Yu mendesah dan duduk di kursi. Lelaki tua yang tadinya periang dan bersemangat, kini tampak kelelahan. Benar. Apakah orang-orang itu benar-benar mengejarmu? Dugaan Ye Shikai terbukti. Namun, yang membuatnya makin gelisah adalah siapakah orang-orang yang dimaksud si Cheng Yu. Beraninya mereka menyentuh sosok penting seperti si Cheng Yu. Seberapa kuatkah orang-orang itu? Benar sekali. Sebenarnya, aku pernah diancam oleh mereka sebelumnya. Aku tidak menyangka kali ini mereka akan. Si Cheng Yu menghela napas dan berhenti berbicara.
Ternyata seseorang ingin menculikmu. Kata Ye Shikai. Kurasa begitu. Kalau SWAT tidak menyelamatkan mereka tepat waktu, mereka pasti berhasil. Tuan Shi, siapakah mereka yang membuat Anda begitu takut? Ye Shikai bertanya dengan tergesa-gesa. Xiao Ye, kamu tidak boleh menyinggung orang-orang ini. Mereka berani menggunakan senjata di pusat kota. Si Chengyu langsung menolak dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu adalah orang biasa. Mengetahui hal-hal ini tidak hanya tidak akan ada gunanya bagimu, tetapi juga akan menyebabkanmu dalam masalah yang tak ada habisnya. Ye Shikai merasa sedikit tersentuh. Si Chengyu sedang memikirkannya. Akan tetapi, karena dia sudah menghadapi masalah ini, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Tuan Shi, jangan khawatir. Saya punya beberapa koneksi di kantor polisi. Katakan saja siapa mereka. Kalau saya tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka, lupakan saja. Ye Shikai sengaja mengatakan bahwa dia memiliki latar belakang di kantor polisi untuk membuat si Chengyu merasa sedikit lebih tenang. Namun, Song Tian juga salah satunya. Tujuannya adalah membiarkan si Chengyu memberitahunya identitas mereka, dan kemudian Ye Shikai akan menggunakan metodenya sendiri untuk menangani masalah tersebut. Baiklah, kalau begitu, ada 4 keluarga besar di Yanjing, tahukah kamu? Si Chengyu pergi ke sebuah ruangan kecil dan mulai berbicara. Aku tidak yakin, tapi ada keluarga Ji di pelelangan terakhir, dan sepertinya mereka adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Kata Ye Shikai, benar sekali. Keluarga Ji adalah keluarga yang paling kuat secara finansial dari 4 keluarga besar. Lelang terakhir diadakan oleh mereka. Si Chengyu berkata, industri perhiasan dan barang antik selalu menjadi industri yang sangat menguntungkan. Di masa lalu, keluarga Ji mengendalikan urat nadi beberapa industri di Yanjing. Dengan ini, kekuatan finansial mereka cukup tangguh. Di antara 4 keluarga besar, ada keluarga Wang. Keluarga mereka terlibat dalam banyak industri abu-abu dan sangat berkuasa. Ada juga pembudidaya di keluarga tersebut. Mendengar ini, mata Ye Shikai berbinar. Dia tidak menyangka bahwa si Chengyu benar-benar tahu tentang kultivator. Ternyata keluarga-keluarga di Yanjing penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Penggarap itu sangat kuat. Kudengar dia bahkan bisa membunuh orang kuat dengan satu pukulan. Si Chengyu menunjukkan ketakutan di wajahnya, tetapi Ye Shikai tidak menganggapnya masalah besar. Seorang pembudidaya tingkat pemula dapat melakukan ini dengan mudah. Lalu Tuan Shi, bagaimana Anda menyinggung perasaannya? Ye Shikai bertanya. Keluarga Ji menguasai beberapa industri yang sangat menguntungkan di Yanjing, jadi keluarga Wang selalu menginginkannya. Terutama baru-baru ini, mereka telah menggunakan segala cara yang mungkin untuk melakukannya. Ketika si Chengyu mengatakan ini, Ye Shikai juga menebak alasannya. Keluarga Wang ingin terlibat dalam industri barang antik dan mengambil sepotong kue dari keluarga Ji, jadi mereka menemukan saya. Si Chengyu menghela napas, saya adalah presiden asosiasi barang antik dan giok Yanjing. Dalam hal ini, saya adalah otoritas di Yanjing, jadi mereka ingin memaksa saya untuk membantu keluarga Wang terlibat dalam industri ini. Sekelompok bajingan, mereka benar-benar menggunakan metode ini. Ye Shikai akhirnya mengerti semuanya. Orang-orang bersenjata ini pasti dikirim oleh keluarga Wang. Dia tidak menyangka mereka akan merampok begitu saja. Saya menolak ancaman dan bujukan mereka, tetapi saya tidak menyangka mereka akan mulai mengirim surat ancaman. Kemudian, semuanya menjadi seperti sekarang. Setelah mendengar ini, Ye Shikai sangat marah hingga dia meninju meja, menghancurkannya hingga berkeping-keping, membuat si Chengyu tercengang. Tuan Shi, apakah Anda berencana melakukan sesuatu? Mereka mengirim orang bersenjata langsung hari ini. Ye Shikai dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Para bajingan ini akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Ada juga banyak warga sipil yang hadir hari ini, dan tindakan mereka menganggap nyawa orang-orang ini tidak berharga. Saya juga ingin berurusan dengan mereka, tetapi mereka memiliki latar belakang yang kuat. Tidak akan ada gunanya bahkan jika saya memberitahu polisi tentang surat ancaman itu. Si Chengyu menghela nafas tanpa daya. Ada beberapa hal yang berada di luar kendalinya. Tuan Shi adalah orang yang berintegritas dan jujur. Saat ini, pelanggan dan karyawan Anda menghadapi ancaman hidup karena Anda. Apakah Anda akan mengabaikannya? Bersambung.